Oke, oke perhatikan ya, walaupun ngebur gini mungkin bisa terbaca, yang bisa join ke Zoom juga nggak apa-apa, tapi pakai earphone atau headset atau yang lainnya. Ini adalah salah satu contoh karya tulis tahun sebelumnya. Ini angkatan 27 kalau nggak salah. Nah, saya akan memulai dari judul ya. Saya akan membantu kalian, bagi kalian yang masih bingung tentang karya tulis ini. Judul itu nggak boleh berupa pertanyaan, nggak boleh berupa hal-hal yang memang itu bukan kalimat informatif, gitu ya. Kadang ada yang judulnya pertanyaan. Bolehkah jajan di sekolah misalnya gitu? Itu judul. Itu kalau untuk karya tulis ilmiah itu kurang baik atau tidak bisa malah digunakan sebagai karya tulis ilmiah. Nah, kalian yang judul-judulnya seperti itu mohon diganti. Jadi kalimatnya seperti ini, efektivitas antara jajan dan bekal di SMP Lab School Jakarta. Ini bisa aja sih dibuat judul pertanyaan, misalnya lebih baik jajan atau bekal di sekolah misalnya gitu kan. Tapi dibuatlah seperti ini. Itu yang pertama. Ya. Jadi ada yang membuat judul itu berupa pertanyaan, itu salah. Kecuali nanti ketika kalian lolos ke tahap selanjutnya di Labs Wicara itu boleh. Kalau misalnya membuat judul berupa pertanyaan. Terus di bawahnya ada karya tulis diajukan untuk memenuhi salah satu profil lulusan. Kemudian ada logo. Kemudian ada nama. Kayak gini ya. Kalian tahu kan NISN kalian? Nah, selanjutnya ada lembar pengesahan. Ini nanti dicatat ya, kalian halaman pertama apa, halaman keduanya apa. Lembar pengesahan ini artinya karya tulis kalian sudah disahkan oleh pembimbing dan penguji. Ya. Ada identitas, ada judul, telah melalui tahap pembimbingan dan dipresentasikan atau berhasil dipresentasikan. Iya, habis sidang. Tapi adain aja dulu, nggak apa-apa. Tapi tanda tangannya kosong. Tanda tangan ini nih, pengujinya kosong, nggak apa-apa. Kalian boleh wali kelas sama pembimbing aja. Gitu ya. Biar paham nih. Terus di bawahnya kepala sekolah. Kemudian kata pengantar. Apa sih kata pengantar? Ucapan syukur dan ucapan terima kasih. Ingat ya, kata pengantar hanya ucapan syukur dan terima kasih. Karena telah selesainya karya tulis ini. Terima kasihnya ke siapa? Ke Pak Asdi, ya, selaku kepala sekolah, kemudian ke penguji, ke pembimbing, ke wali kelas. Wali kelasnya kelas 7 dan kelas 8 ya. Ke guru bahasa Indonesia, ke orang tua, pasti orang tua juga bantu kalian kan. Dan teman-teman seangkatan kalian, boleh juga teman-teman adik kelas atau kakak kelas yang bantu kalian juga. Misalnya kalian nyebar angket ke mereka gitu. Nah, itu juga boleh. Terus minta maaf. Minta maafnya apa isinya? Ya, intinya masih banyak salah. Terus kemudian kalian perlu meminta kritik, saran, masukan dari orang-orang yang membaca ini. Kemudian tanda tangan kalian. Nih daftar isi ya. Daftar isi seperti ini bentuknya. Kalian bisa lihat tutorialnya di YouTube, banyak caranya gimana ini biar titik-titiknya sama nih, rata gini. Pokoknya kalau yang nggak ada subnya, seperti lembar pengesahan, kata pengantar, ini kan nggak ada subnya. Jadi nggak usah ditulis 1.1 dan seterusnya. Kalau ini kan bab 1 nih. Ini ada subnya, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ini harus ditulis. 1.1, 1.2, dan seterusnya. Bab 2 pembahasan, 2.1 teori, kemudian penjelasan mengenai
hal-hal yang dibahas. Kemudian analisis, kemudian ada hasil. Penutup isinya kesimpulan dan saran, kemudian daftar pustaka, sumber mana aja yang kalian pakai, bisa buku, bisa internet. Kemudian lampiran. Nah, ada daftar grafik. Kalau kalian pakai grafik atau gambar atau diagram, kalian pakai daftar grafik di sini. Bisa berupa diagram, bisa berupa hal-hal yang memang diagramnya itu memuat data. Bisa diagram batang, bisa diagram grafik, bisa diagram lingkaran. Tapi harus dicantumkan dia ada di halaman berapa. Ini yang latar belakangnya masih banyak salah-salah. Jadi latar belakang itu memuat tentang informasi umum. Informasi umum tentang karya tulis kalian. Pertama informasi umum dulu. Nah ini memuat informasi umum dulu nih. Pelajar saat ini hampir menghabiskan seluruh waktunya di sekolah. Masuk pagi, terus kemudian pulangnya jam 3, jam 4. Karena ini sebelum pandemi, jadi pulangnya sore terus tuh mereka tuh. Nah, harga makanan muncul nih ke permasalahan. Sedangkan harga makanan di kantin itu kisarannya 10.000, 25.000. Ya. Tapi dengan adanya itu ada juga nih pelajar yang bawa bekal katanya. Jadi disatukan tuh masalahnya, permasalahan ditemukan dengan solusi. Nah, melihat perkembangan ini, penulis bertujuan membandingkan. Jadi ada orang yang berjajan, ada orang yang bawa bekal. Jadi dibandingkan. Kemudian kalau bisa ditambahkan, kenapa sih pentingnya penelitian ini dilakukan sama kalian? Ya. Jadi apa sih pentingnya penelitian ini dilakukan? Apa alasan pentingnya dilakukan? Gitu. Baru ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini berupa pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh bab 2 kalian di teori dan pembahasan. Ini ada 5 rumusannya. Apa yang dimaksud bekal, jajan, dan kantin? Apa saja manfaat serta kekurangan? Apa pengaruhnya? Bagaimana efektivitasnya? Bagaimana cara pelajar SMP Lab School mengolah keuangan dalam bekal dan jajan? Ini batasan masalah. Batasan masalah itu intinya kalian membatasi masalah kalian sesuai dengan judul kalian. Ya. Ini kan objeknya di siswa-siswi SMP Lab School, kemudian pengamatannya melalui tentang jajan atau bekal yang ada di SMP Lab School yang dibawa oleh pelajar. Tapi dia fokuskan lagi tuh katanya belajar kelas 9. Kalian juga bisa kayak gitu. Kalian mau fokus ke pelajar kelas berapa atau angkatan berapa? Ini tujuannya. Tujuan ini sebenarnya dari ini sih, dari rumusan ya. Taulah semua ya. Jadi kalau rumusannya apa itu bekal, jajan, dan kantin? Nah, berarti rumusan masalah, tujuan masalahnya adalah tujuan penelitiannya itu mengetahui apa yang dimaksud dengan, nah, mengetahui manfaat. Cuma ditambahin mengetahui aja. Teknik pengumpulan data. Tekniknya dengan membuat angket dan mencari informasi dari internet. Selain itu, juga melakukan pengamatan secara langsung, melihat kondisi kantin saat istirahat. Berarti nanti harus dicantumkan dokumentasinya ya di situ. Nah, ini landasan teori. Oke, ini penting ya, tolong diperhatikan nih. Ini kalian mengutip tentang bekal. Bekal itu apa sih misalnya? Atau kalian mengutip tentang apa itu nuklir gitu. Kalian membahas tentang perang misalnya. Apa yang dimaksud dengan nuklir, definisi nuklir misalnya. Kalau ini kan bekal. Nah, ini ada kutipannya nih.
Setelah yang terakhir ini juga pasti aman dan sehat titik. Alatas, Ahmad dan kawan-kawan 2014. Berarti ini orang yang menulisnya nih. Tim berarti. Karya ilmiah bekal makanan untuk siswa. Ini berarti diakses dari internet nih karena ada lamannya, ada linknya. Terus dalam kurung diakses pada hari Sabtu 12 Februari 2020 jam 9 malam. Ini harus kayak gini ya kalian ya. Harus kayak gini. Setiap paragraf ada sumbernya. Nih lihat nih. Ini berarti dari KBBI kalau ini semua. Nah, ini juga tuh ada sumbernya lagi. Ada 2. Di per paragraf ada, di daftar pustaka ada. Gimana, Kak? Oke, gini ya. Jadi saya melanjutkan ya. Ini kalian bisa lihat kan di Zoom kalian kan. Ini berarti dia ada 2 nih, ada dari KBBI sama dari His Travel. Nah, ini nanti dicantumkan di daftar pustaka juga. Kalau ini ada kelengkapannya nih, diakses pada Jumat, tanggalnya, jamnya. Di daftar pustakanya harus ada. Di daftar pustaka, di setiap paragrafnya harus ada. Ya pasti kamu ingat lah tanggal berapa, tulis aja di situ. Ya udah dikira-kira tanggal berapa. Pasti nggak akan melenceng dari itu kok. Nah, setelah ini pokoknya di bab 2 ini jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Ada manfaat, tadi berarti ada kekurangan, kelebihan dan kekurangan berarti ya. Ada jajan itu apa sih gitu. Nah, dikasih tahu di sini. Terus manfaat jajan apa? Kekurangan dari jajan apa? Negatifnya berarti. Kantin itu apa sih? Manfaatnya apa kalau ada kantin di sekolah? Dampak negatifnya apa kalau ada kantin? Misalnya karena kadang siswa di jam pelajaran masih sering ke kantin dan seterusnya, itu kan menghambat dari proses pembelajaran misalnya. Nah, ini ya, ini analisis atau interpretasi. Ini kalian perhatikan deh. Sebagai pelajar, ini berarti opini ya, opini kalian. Di sekolah dimulai dari jam 7 sampai jam 3 sore katanya. Dalam waktu tersebut, selain kegiatan belajar, ada juga istirahat dalam satu hari sebanyak 2 kali. Jadi waktu itu tuh 2 kali istirahatnya. Jam 10 sama jam 12. Nah, dia tuh ngasih opini nih, berdasar pengamatan setiap harinya para pelajar lebih banyak menggunakan waktu luangnya pada istirahat pertama, antara lain mayoritas pelajar menggunakan waktu tersebut untuk menyantap hidangan, bekal dalam bentuk bekal atau jajanan. Oleh karena itu, bekal dan jajan sangat berpengaruh terhadap kehidupan pelajar di sekolah. Nah, ini pokoknya pendapat dia tentang apa yang ditelitinya. Ini hasil angket, ini penting nih, kalian harus bisa menginterpretasikan. Angket ini ditujukan untuk siswa-siswi kelas 9 yang berjumlah 256. Jumlah angket yang terisi adalah 53 orang. Ini harus dideskripsikan berdasarkan datanya ya. Terdiri dari 7 siswa dan 46 siswi, berarti 7 laki-laki, 46 perempuan. Angket ini dibuat pada 25 Januari 2020 sampai. Nah, ini harus juga ada periodenya nih, jangan sembarangan. Dari tanggal berapa ke tanggal berapa kalian harus targetkan di situ. Nih, yang pertama dia bertanya tentang kisaran uang jajan pelajar. Nih kalian lihat nih. 44%.
berarti dia bawa uang 50.000 nih, paling banyak ya. Kebanyakan orang bawa duit 50.000 per hari. Kalian bisa lihat angkanya. Jadi kalian kalau mau bikin angket, kalian bikin opsi jawabannya juga, biar kalian bisa jawab. Terus kemudian kalian deskripsikan di sini. Dari 53 orang yang mengisi angket, 1 orang memiliki uang jajan sebesar 12.500. 6 orang memiliki uang jajan sebesar 20.000. 7 orang memiliki uang jajan sebanyak 25.000. 9 orang memiliki uang jajan sebanyak 30.000. 5 orang memiliki uang jajan sebanyak 40.000. 23 orang memiliki sebanyak 50.000. 1 orang memiliki uang jajan sebanyak lebih dari 50.000. Dan 1 orang jarang dikasih uang jajan katanya. Pokoknya ini bentuk deskripsi ya. Ini harus kalian deskripsikan dengan baik. Sesuai dengan apa yang sudah kalian tulis di teorinya. Sehingga setiap pertanyaan yang kalian deskripsikan nanti memuat kesimpulan. Katanya di sini dikatakan berdasarkan teorinya ya, meskipun bekal lebih efektif daripada jajan, kenyataannya para pelajar berdasarkan kuesioner lebih memilih uang jajan daripada bekal. Hal ini ditunjang pula dengan hasil kuesioner bahwa pelajar membawa uang sebesar 50.000 ke atas perharinya. Jadi kebanyakan banyak bawa duit itu 50.000 per hari. Nah, saran itu bisa ke kantin, bisa ke sekolah, bisa ke para pelajar, atau bisa ke peneliti selanjutnya. Ini lihat di daftar pustakanya. Kayak gini nulis daftar pustaka ya. Dibuat berdasarkan susunan abjad dari A sampai Z. Ini A dulu nih, A. Makanya yang pertama A dulu kan. Kemudian kalian juga masukkan di sini tanggalnya, jamnya juga. Dan ini harus menjorok ke kanan sedikit di baris keduanya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berupa angket kalian lampirkan di sini. Ada Amanda dari 9C, nah berarti ini biodatanya. Ini harus dilampirkan, kalau nggak ada bisa dipertanyakan ini hasil angketnya beneran apa enggak gitu. Apa? Bentuknya ini, data ini, jawaban-jawaban dulu lihat tuh. Nggak apa-apa. Yang penting ada nanti jawaban si respondennya. Gimana? Nggak boleh apa? Boleh, boleh. Nanti saya lihat ya. Nah, ini juga penting nih. Lembar konsultasi kalian isi ya. Kalian isi, kalian scan, kemudian kalian lampirkan di sini. Boleh. Nah, sekarang saatnya kalian mengecek kembali karya tulis kalian semua. Kalau kalian ada hal yang perlu ditanyakan, nggak apa-apa, tanyakan ke saya. Bentar. Kenapa? Ini aja nih. Hah? Buat berapa orang sih? Boleh. Bilang aja soalnya pada bawa laptop kan mau ngerjain karya tulis.
Oke, yang di rumah, yang di sekolah juga boleh tanya ya. Termasuk yang karya tulisnya masih bingung itu di baru bab 1 baru dapat 2 paragraf atau 1 paragraf. Enggak, maksudnya kamu mau membuat respondennya, tujuan respondennya siapa? Guru atau